Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kemarin kita sampai ke pelajaran yang keempat, yaitu mengenai huruf jar dengan isim majrurnya ya. Sekarang kita ada materi yang baru di pelajaran yang kelima ini, yaitu bagaimana menggabungkan dua kata benda, kemudian maknanya adalah kepemilikan, atau yang disebut dengan mudhof ilaih ya. Nah, sebelum kita masuk ke percakapan yang ada di pelajaran yang kelima, saya sudah nulis beberapa sedikit perbedaan ada seperti yang terlihat di whiteboard. Seperti yang terlihat di sini, kalau kita sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kalau orang Indonesia mengatakan atau menulis sesuatu itu kan dari sisi sebelah kiri ya, dari left to right. Kalau di komputer itu ada yang dari right to left. Orang Indonesia biasanya itu mengatakan buku dulu, kemudian mahasiswa, kemudian baru. Ketika dia ingin mengatakan buku milik mahasiswa ya, buku mahasiswa baru. Yang kalau di pelajaran yang ketiga kemarin, di pelajaran yang ketiga, kalimat intinya adalah buku tersebut baru. Nah, ketika kita mengatakan buku tersebut baru, kita tidak tahu siapa pemilik buku tersebut. Nah, di pelajaran yang kelima, kita ingin mengatakan bahwasanya pemilik bukunya adalah mahasiswa. Maka kita tidak mengatakan mahasiswa buku, tapi kita mengatakan buku mahasiswa. Ya. Nah, bahasa Indonesia itu kan mulainya dari sini ya. Dari segi urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, buku mahasiswa baru. Nah, bahasa Arab mulainya dari sini, dari kanan ke kiri. Persamaannya adalah dari segi urutan bahasa Indonesia dengan urutan bahasa Arab itu sama. Jadi di dalam bahasa Indonesia mengatakan buku dulu, kemudian mahasiswa, kemudian baru. Nah, ternyata di dalam bahasa Arabnya juga sama. Kita mengatakan kitabnya dulu, kemudian mahasiswanya, kemudian kata barunya. Nah, yang akan kita pelajari adalah pola buku mahasiswa ya. Yang akan kita pelajari sekarang adalah pola buku mahasiswa. Nah, ketika kita mengatakan buku kemudian mahasiswa, kita menulisnya mengatakannya adalah kata buku dulu, kemudian kata mahasiswa. Nah, buku atau kitab, buku itu kan bahasa Arabnya itu kan kitabun atau al-kitabu. Tapi ketika ada pemiliknya yaitu at-thalibu, maka si buku ini, lafadz buku ini tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Dia harus netral dari alif lam, harus netral dari tanwin. Gitu ya, kitabu. Harokatnya bagaimana? Kitab ini harokatnya kondisional. Kemarin kita sudah mempelajari huruf jar. Kalau sebelumnya tidak ada huruf jar, maka harokat kitab itu adalah kitabu. Tapi kalau sebelumnya ada huruf jar, maka menjadi kitabi. Ingat, tanpa alif lam, tanpa tanwin. Tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Kemudian pemilik buku atau at-thalib, asalnya kan at-thalibu. At-thalibu. Ketika si at-thalibu ini jadi pemilik dari kitab, maka harokatnya turun. Ya, menjadi at-thalibi. Gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah kitabut thalibi, buku mahasiswa tersebut. Seorang mahasiswa mempunyai buku, kemudian ternyata yang baru adalah bukunya ya. Kalimat intinya adalah al-kitabu jadidun, kemudian ada pemiliknya, al-kitabu jadidun, kemudian ada pemiliknya, kitabut thalibi jadidun. Buku mahasiswa tersebut baru. Jadi yang baru adalah tetap bukunya. Kalau yang ini, yang kalimat pertama dengan kalimat yang kedua, persamaannya adalah sama-sama yang barunya itu adalah buku. Perbedaannya, kalimat yang pertama ada pemiliknya, kalimat yang kedua nggak tahu siapa pemiliknya. Gitu ya, ingat-ingat. Kemudian bagian yang pertama istilahnya itu adalah mudhof, bagian yang kedua istilahnya adalah mudhof ilaih. Secara bahasa mudhof artinya itu adalah yang disandarkan, mudhof ilaih artinya adalah kepadanya disandarkan si mudhof tersebut. Gitu.
Kalau misalkan saya menyandarkan spidol ini ke whiteboard, maka saya menyandarkan spidol ke whiteboard, maka spidol ini mudhof, whiteboard sebagai tempat bersandarnya spidol, dia mudhof ilaihnya. Nah, di sini tidak disebutkan siapa mudifnya. Mudifnya adalah si mutakalimnya, yang ngomongnya itu mudifnya. Oke, sekarang kita kembali ke buku ya. Baik, kita lihat. Sebagaimana yang terlihat di buku di pelajaran yang kelima, di situ ada contoh percakapan ya. Di situ ada contoh percakapan mengenai mudhof ilaih. Silakan peserta coba dibaca percakapannya. Yuk, dibaca. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah ya? Penulisan A dengan kitab itu tidak boleh dikasih spasi. Kalimah atau kata yang terdiri dari satu huruf jaiyah tidak boleh dikasih spasi dengan kata yang ada di depannya. Wa yang artinya dan, kemudian a yang artinya apakah, bi yang artinya dengan, itu tidak boleh dikasih spasi dengan kata yang ada di depannya. Nah, maka seperti yang terlihat di sini, Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah terjemahan kalau diterjemahkan secara terlengkap, apakah kitab Muhammad ini, tentu saja dari segi bahasa Indonesia kurang nyaman terdengarnya. Bahasa Indonesia yang paling enak tentu saja tetap apakah ini kitabnya Muhammad. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Boleh tidak saya mengatakan ahadza kitabu Muhammadin? Tentu saja boleh. Boleh mengatakan akitabu Muhammadin hadza, juga boleh mengatakan ahadza kitabu Muhammadin. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Hai Yasir, apakah ini bukunya Muhammad? Berikutnya. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Tidak, ini adalah kitabnya Hamid. Berikutnya. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Terus Huwa 'alal maktabi hunaka. huwa 'alal maktabi hunaka. Dianya ke si buku ya, dianya ke buku Muhammad, bukan ke Muhammadnya. Ya. Dia yaitu si buku Muhammad 'alal maktabi hunaka, ada di atas meja di sana. Jadi yang di atas meja, huwa adalah buku Muhammad, bukan Muhammadnya. Kalau Muhammad yang ada di atas meja tidak sopan ya, nongkrong di atas meja. Berikutnya, hunaka artinya di sana ya. Terus, Aina daftaru Ammarin. aina daftaru Ammarin, di mana daftarnya si Ammar? Daftar adalah buku catatan. Bukan, berikutnya. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Dia yaitu si daftarnya Ammar, bukan Ammarnya ya. Bukunya Ammar ada di atas meja guru. Berikutnya. Qalamu man hadza ya Ali. Qalamu man hadza ya Aliyu. Pulpen siapa ini wahai Ali? Nah, pulpen, kolamun atau al-qalamu dimudofkan ke man. Jadi pemilik si kolam itu adalah man. Siapa man tuh? Ya, man tuh memang artinya siapa ya. Nah, jadi polanya kenapa kolamunya tidak bertanwin atau tanpa alif lam? Karena kolamunya dimudofkan ke istifham. Berikutnya. Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpen Pak Guru. Berikutnya. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi, di mana tas Pak Guru? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Hiyanya kembali ke tas ya, bukan ke mudarrisnya. Karena kalau mudarrisnya pasti pakai huwa. Karena di situ pakai hiya, berarti ke hakibah muannats. Dia si tas guru tahtal maktabi, di bawah meja sebagaimana yang terlihat di gambar. Oke, berikutnya, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ayo, dibaca pertanyaannya. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Jawabannya, Huwa 'alal maktabi hunaka. huwa 'alal maktabi hunaka. Bagus. Berikutnya. Aina kitabu Ammarin.
Aina kitabu Ammarin? Jawabannya Wa ala maktabil mudarrisi. wa ala maktabil mudarrisi. Berikutnya, Aina hakibatul mudarrisi. aina hakibatul mudarrisi? Iya tahtal maktabi. Iya tahtal maktabi. Bagus. Berikutnya, adhifil kalimatal ula ila saniyati. Mudhofkan, sandarkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Jadikan kata yang pertama sebagai mudhof tanpa alif lam, tanpa tanwin. Jadikan kata yang kedua sebagai mudhof ilaih, harus kasroh. Gampang, anak kecil aja belum tentu bisa. Berikutnya. Ayo, baca. Contohnya nih ya, saya bacakan dulu contohnya. Di situ ada kata kitabun, di situ ada kata Muhammadun. Ini masih masing-masing belum bersatu ya, belum bergabung. Nah, ketika mereka bergabung, ketika kitab dengan Muhammad ini digabung, maka menghasilkan kata baru. Kalau kitabun aja nggak tahu siapa pemiliknya. Kalau Muhammadun aja nggak tahu ini Muhammad punya apa. Tapi ketika ini digabungkan, disatukan, maka kemungkinan yang terjadi adalah Muhammad kitab atau kitab Muhammad. Tentu saja yang masuk akal adalah kitab Muhammad. Kitab Muhammad itu berarti kitab milik Muhammad. Nah, maka kitabnya tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Muhammad yang asalnya Muhammadun, tanda bacanya di atas, turun ke bawah. Turun dengan tanwin-tanwinnya. Asalnya Muhammadun, turun jadi Muhammadin. Tidak boleh Muhammadun turun jadi Muhammadi, tidak boleh. Kalau bertanwin turun dengan tanwin-tanwinnya. Maka menjadi kitab Muhammadin. Di sebelahnya juga sama. Maktabun al-mudarrisu, meja dengan guru ketika bersatu menjadi maktabul mudarrisi atau meja bapak guru. Oke, sekarang berikutnya coba. Langsung ya, kolamun dengan Hamidun. Qalamun hamid. Terus berikutnya ke bawah. Baitu abbasin. Bagus. Ghurfatu ali. Ghurfatu aliyin, terus Daftaru sa'idin. daftaru sa'idin, terus Mindilu yasir. mindilu yasirin, terus Komisu amari. komisu ammarin, terus Sariru khalid. sariru khalidin. Kosakata ini sudah muncul di pelajaran sebelumnya ya. Nah, jadi kalau lupa lagi, buka lagi contekannya. Berikutnya sekarang adalah yang mudhof ilaihnya. Kalau tadi mudhof ilaihnya itu nama orang semuanya ya. Nah, namanya laki-laki semua. Kenapa mudhof ilaihnya bukan nama perempuan? Sabar, nanti pelajaran ke-23 paling akhir ya. Sekarang nama laki-laki dulu. Nah, berikutnya adalah mudhof ilaihnya pakai alif lam. Nah, silakan. Miftahul baiti. Miftahul baiti atau kunci rumah. Berikutnya. Dukkanut tajir. Dukanut tajiri, toko si pedagang tersebut. Berikutnya. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi, rumah insinyur tersebut. Berikutnya. Ismul waladi. Ismul waladi, nama si anak tersebut. Berikutnya. Kitabullahi. Bukan kitabul, kitabullahi, ditafkhim ya. Nah, ditebalkan lafaz Allahnya kalau sebelumnya adalah dhammah atau fathah. Kalau sebelum lafzul jalalah kasrah baru ditarqiq. Nah, jadi kitabullahi. Berikutnya. Bintul tabibi. Bintut tabibi. Jangan lupa itu huruf syamsiyah sudah ya di pelajaran sebelumnya. Bintut tabibi. Berikutnya. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati, kunci mobil ya. Jadi tidak mesti harus benda dengan orang ya. Bisa juga benda dengan benda. Kepemilikan, kita tidak menyebut kepemilikan ya, dalam bahasa Arab itu disebut syibhul milki, mirip kepemilikan. Kunci mobil, pintu mobil, ban mobil dan seterusnya. Nah, itu mudah-mudah pilih juga polanya ya. Oke, sekarang kita baca latihannya. Coba baca 1 koma. Ya, silakan. 1 2 3. Babul madrasati. Babul madrasati atau pintu sekolah, ya. Bukan babul mudarisah karena madrasah dengan mudarisah kalau sudah gundul tulisannya sama. Kalau membacanya babul mudarisati, pintu ibu guru, bingung juga ibu guru pintunya di sebelah mana? Pintu hatinya mungkin ya, ada mudhof yang dihapus di situ ya. Berikutnya. Sudah 3.
Himarur rajuli, keledai laki-laki tersebut, keledai milik si laki-laki ya. Berikutnya, Baitu Hamidin. Baitu Hamidin, rumah si Hamid. Berikutnya, Sayyaratul Mudiri. Sayyaratul mudiri, mobil kepala sekolah. Berikutnya, Mindilu Ammarin. Mindilu Ammarin, sapu tangan si Ammar. Berikutnya, Ismut Tolibi. Ismut Tolibi, nama mahasiswa tersebut. Berikutnya, Baitullahi. Baitullahi, rumah Allah. Berikutnya, Fi kitabillahi. bagus, ada huruf jar di situ ya. Fi kitabillahi, di dalam kitab Allah, di dalam Al-Qur'an maksudnya. Berikutnya, Min baitil mudarrisi. min baitil mudarrisi ya, tidak ada madrosi. Madrosi itu rosi gila ya, mad gila, rosi pembalap ya. Madrosi rosi gila. Mudarrisi di situ ya. Tidak ada kemungkinan untuk menjadi madros, tidak ada. Ya, mudaris kemungkinannya cuma satu, ini mudaris ya. Min baitil mudarrisi, dari rumah guru. Berikutnya, Ala maktabil mudiri. ala maktabil mudiri, di atas meja mudir atau kepala sekolah atau direktur ya. Berikutnya, ikro, coba dibaca ya. Latihan baca nih, latihan menerapkan kaidah mudhof ilaih disertai dengan kaidah jar majrur yang sudah dipelajari. Coba dibaca nomor 1. Aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi, di mana rumah guru? Terus Huwa ba'idun. huwa ba'idun, yang jauh apanya? Gurunya apa rumahnya? Rumahnya. Huwanya itu kembali ke si mudhofnya, yaitu ke rumah. Di mana rumah guru tersebut? Rumahnya jauh. Berikutnya, Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'anu ya, garis tengah. Saya biasanya ada garis tengah ya antara mubtada dengan khobar. Anggap saja ada pembatas. Nah, Al-Qur'anu mubtadanya, kitabullahi itu pelengkapnya atau khobarnya. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Berikutnya, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi, Ka'bah adalah rumah Allah. Berikutnya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi ya. Kalimat intinya Muhammadun Rasulullahi. Cuman di dalam hadis kan disebutkan ya, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Bakhil itu yang disebutkan Rasulullah tidak bersolawat. Maka di sini ada solawatnya. Sunnah ya. Maka ada sallallahu alaihi wasallam. Jumlah doaiyah, jumlah doa yang ada di tengah-tengah ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Berikutnya, kharajal mudarrisu ya. Kharaja artinya keluar, keluar kata kerja, yang melakukan kata kerja harokatnya marfu atau domah. Ya, marfu itu apa? Domah. Udah gitu aja ya, nanti macam-macam lagi ya. Nanti bertahan dulu sampai jadi 2 ya. Jadi kharajal mudarrisu. Atau bagaimana? Gini aja deh, gampang deh. Kalau tidak ada huruf jar, domah selesai. Karena segala sesuatu startnya dari domah. Dia jadi kasroh karena ada suatu penyebab. Dia jadi fathah karena ada suatu penyebab. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru tersebut keluar dari ruangan kepala sekolah. Berikutnya, Hadza baitu Hamidin. terus Wa dzalika baitu Khalidin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Ada 2 kalimat di sini ya. Berikutnya, Ibnu Ammar talibu wa ibnu Yasirin tajiru. Ibnu Ammarin, i-nya muncul ya. Nah, karena dia di awal kalimat hamzah wasolnya harokatnya muncul. Ibnu Ammarin talibun. Talibun pelengkap khobar, di sini pakai tanwin. Kalau tolibu tanpa alif lam, tanpa tanwin itu tidak bisa. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tolib tuh, tolib ini ada 4 kemungkinan.
Kemungkinan yang pertama tanwin, kemungkinan tanwin aja. Kemungkinan yang kedua alif lam aja. Kemungkinan yang kedua ada alif lamnya, ada tanwinnya. Kemungkinan yang keempat tanpa alif lam, tanpa tanwin. Ya kan? Tolibun boleh, atolibu boleh, atolibun nggak boleh. Tidak boleh ada alif lamnya, ada tanwinnya, itu tidak boleh. Tolibu aja boleh tidak? Tolibu aja boleh tidak? Boleh kalau dia jadi mudhof. Nah, di sini jadi mudhof tidak? Tidak, berarti harus tolibun karena tidak ada alif lamnya. Gampang kan? Nah, berikutnya Ibnu Ammarin tolibun wabnu, karena dia ada didahului oleh wa, maka harokat hamzah wasol i-nya hilang. Tidak boleh dibaca wa ibnu, tapi jadi wabnu. Wabnu Yasirin tajirun, dan anaknya si Yasir seorang pedagang. Berikutnya Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Nah, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajri qaribun. Rumah guru tersebut jauh dan rumah pedagang dekat. Berikutnya. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Bagus. Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Berikutnya. Man anta ya walad. Nah, bukan walid ya. Walid itu ada alifnya. Wa isim fa'il. Walid. Ini enggak, berarti walad. Terus? Ana benu Abbas. Bagus. Man anta ya walidu. Man anta ya waladu. Tuh jadi ke bawah salah tuh ya. Man anta ya waladu. Ana ibnu Abbasin. Ente siapa bocah? Gitu ya. Bocah, lu siapa? Gitu ya. Terjemahan gaulnya ya. Kemudian dia menjawab, Ana ibnu Abbasin. Saya bukan Abdullah bin Abbas. Saya anaknya Bapak Abbas. Gitu ya. Nah, saya adalah anaknya Bapak Abbas. Berikutnya. Bagus. Wabnu man huwa ibnu dimudahkan ke man. Wabnu man huwa, dan anak siapa dia? Wabnu Khalidin, dia anaknya si Khalid. Berikutnya. Aina masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus Huwa fil Madinatil Munawwarati. Oke, lihat di sini ada yang bikin kaget ya, karena ada 3 kata. Tadi saya menjelaskan kalau mudhof dengan mudhof ilaih itu 2, itu paling minimal. Ya, minimalnya mudhof dengan mudhof ilaih atau al-idhofah minimalnya memang terjadi di antara 2 isim. Mudhof dengan mudhof ilaih. Bagaimana kalau 3? Boleh tidak? Tentu saja boleh. Di kitab-kitab fikih bahkan sampai 5 kata itu polanya mudhof ilaih semuanya. Mudhof ilaih. Mudhofnya ada 4, mudhof ilaihnya ada 1. Nah, kalau terjadi seperti ini ada 3 kata, maka bagian yang pertama itu sudah pasti mudhof. Syarat mudhof berlaku. Syarat mudhof itu tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Bagian yang paling akhir itu sudah jelas mudhof ilaih. Maka syarat mudhof ilaih berlaku, yaitu harus kasroh. Nah, yang di tengah-tengah itu jadi apa? Seperti misalkan di sini ada kata masjid, ada kata rasul, ada kata Allah. Masjid jelas mudhof, maka tanpa alif lam, tanpa tanwin. Allah jelas mudhof ilaih, maka harus kasroh. Nah, rasul ada di tengah-tengah, dia jadi apa? Maka rasul ini dia terkena dua-duanya, dui fungsi. Satu sisi sebagai mudhof, satu sisi sebagai mudhof ilaih. Rasul ini berarti mudhof dan mudhof ilaih sekaligus. Maka syarat keduanya kena sekaligus. Sebagai mudhof dia tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Sebagai mudhof ilaih dia harus kasroh. Maka harokatnya adalah rasuli, bukan ar-rasuli, bukan rasulin, bukan rasulun. Tanpa alif lam karena dia mudhof dari Allah, kasroh karena dia mudhof ilaih dari masjid. Maka aina masjidu rasulillahi. Di mana masjid Rasulullah ya. Masjid milik Rasulullah, Rasul milik Allah, atau Allah punya Rasul, nah Rasulnya Allah tuh punya masjid, gitu memahaminya ya. Nah, huwa fil Madinatil Munawwarati. Huwanya tentu saja bukan ke Allah, bukan ke Rasulullah, tapi ke masjid. Dia yaitu masjidnya Rasulullah ada di Madinah Al-Munawwarah. Berikutnya. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin
fil jami'ati. Bagus, ya anaknya. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di kampus. Berikutnya. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Bagus. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru tersebut adalah Sa'id dan nama insinyur tersebut adalah Khalid. Berikutnya. Ayo, apa itu? Ammut talibi ghaniyun. Di situ bukan amma ya, amma yang ada di surat An-Naba itu lain lagi, itu amma yatasaalun ya, walaupun tulisannya sama persis. Perbedaannya kalau ini paman. Kalau yang ada di surat An-Naba itu terdiri dari dua. An huruf jar bergabung dengan ma istifhamiyah. Nama istifhamiyah ada alifnya, kalau bergabung dengan huruf jar alifnya hilang. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksud ada di sini paman. Ammu talibi ghaniyun. Paman mahasiswa tersebut ghaniyun, kaya. Berikutnya. Babul masjid maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Bagus. Babul masjid maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid terbuka dan pintu sekolah tertutup. Berikutnya. Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Pamannya si Hamid fakir. Fakir tidak boleh diterjemahkan miskin, ya, karena fakir sudah jadi bahasa Indonesia. Terus ada tulisan miskin, diterjemahkannya fakir, nggak boleh ya. Fakir-fakir, miskin-miskin, dua-duanya sudah jadi bahasa Indonesia. Khol itu pamannya Khalid, Amun pamannya Khalid juga. Perbedaannya, kalau Amun paman dari bapak, kalau Kholun paman dari ibu, saudaranya ibu ya. Berikutnya. Sayyaratu Abbasin fisyari. Sayyaratu Abbasin fi syari'i, mobilnya Abbas di jalan raya. Berikutnya. Ibnu man anta. Terus. Ana ibnul mudarrisi. Bagus. Ibnu man anta, ana ibnul mudarrisi. Anak siapa kamu? Saya anaknya bapak guru. Berikutnya. Ainal kal. Terus. Huwa tahtas sayyarati. Ainal kalbu huwa tahtas sayyarati. Di mana anjing tersebut? Dia si dogi tersebut di bawah mobil ya. Berikutnya lihat latihan berikutnya. Kawin jumalan mufidatan bimal infaroghi fima yali. Susun sebuah kalimat yang sempurna dengan mengisi yang kosong berikut ini. Ada titik-titik di situ. Silakan mengarang bebas tapi sopan ya. Nah, di situ nuktah-nuktah itu titik-titik ya. Nuktah-nuktah al-baiti itu enak di sini harakatnya sudah dimunculkan. Nuktah-nuktah al-baiti muglakun. Al-bait rumah, muglakun tertutup. Nah, yang di titik-titik mau dikasih apa? Coba baca nomor 1. Babul baiti mughlaqun. Bagus. Babul baiti muglakun. Berikutnya nomor 2. Itu nomor 3. Nomor 2 di sampingnya. Aina miftahus sayyarati. Bagus. Aina miftahus sayyarati. Di mana kunci mobil? Berikutnya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Berikutnya. Baitut tauhid. Ya, nggak apa-apa. Satu orang juga nggak apa-apa ya. Nah, nggak harus nunggu yang lain ya. Baitut tabibi ba'idun. Rumah dokter tersebut jauh. Berikutnya nomor 5. Al-Qur'anu kitabullah. Nah, ini jawabannya pasti sepakat ya. Nggak bisa jawaban yang lain ya. Al-Qur'anu kitabullah. Berikutnya. Khadijah. Nah, Khadijah titik-titik Hamid. Siapanya Khadijah itu? Nah, bibinya, ibunya, istrinya, anaknya terserah ya. Asal jangan bapaknya, bahaya ya. Khadijah tuh bintu Hamidin. Khadijah adalah anaknya Hamid. Atau Khadijah tuh ummu Hamidin. Atau zaujatu Hamidin. Atau kholatu Hamidin. Atau ammatu Hamidin, silakan. Berikutnya nomor 7. Ana ibnul mudarrisi. Saya anaknya bapak guru. Berikutnya. Ya apa? Titik-titik atau lebih maksurun.
Qalamut thalibi maksurun, bagus. Pulpen mahasiswa tersebut patah. Berikutnya. Babul madrasati maftuh. Babul madrasati maftuhun. Berikutnya. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Silakan, bisa ya, terserah ya. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri, silakan. Min ghurfatil mudiri, silakan. Ya, bebas tapi sopan. Jangan min baknil mudiri, bahaya ya. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Berikutnya. Sahihit tarkibati taliyata. Sahihkan, betulkan, benarkan susunan-susunan berikut. Berarti susunan-susunan di sini salah. Bagaimana yang betulnya? Saya bacakan dulu yang salahnya, kalian betulkan ya. Ini al-qalamut thalibi. Ini salah, yang betulnya Qalamut thalibi. bagus. Bintu Hamidun, ini salah, yang betulnya Bintu Hamidin. bagus. Berikutnya ismul walada, ini salah, yang betulnya Ismul waladi. bagus. Babus sayyaratu, salah, yang betul Babus sayyarati. bagus. Ar-rasulullahu, salah, yang betul Rasulullah. bagus. Ibnun al-mudarrisi, salah, yang betul Ibnul Nah, mudarris. Ibnul Mudarrisi. Pegang ya, bagian yang pertama tanpa alif lam tanpa tanwin, bagian yang kedua kasroh. Berikutnya, nah ini teori baru ya. Khalid Muhammadun artinya hey, Muhammadun artinya si Muhammad, ya Muhammadu artinya hey Muhammad. Perbedaannya Muhammadun sebagai orang ketiga, ya Muhammadu orang kedua ada di depan kita. Kemudian Muhammadun pakai tanwin, ya Muhammadu tidak bertanwin. Kalau dipanggil hilang tanwinnya menjadi ya Muhammadu ya. Mabniun ala dhammi. Khalidun juga sama. Kalau saya mengatakan Khalidun ustadzun, berarti di depan saya itu bukan Khalid. Khalid adalah bukan saya, bukan lawan bicara saya. Khalid adalah orang ketiga. Tapi kalau saya mengatakan ya Khalidu, berarti lawan bicara saya yang ada di depan saya adalah namanya Khalid. Ya Khalidu, wahai Khalid. Tanwinnya hilang. Ustazun, seorang ustadz, ya ustazu. Hei ustadz, ustadz. Nah, kita biasanya begitu ya. Kita jarang nggak pakai hey ya. Mungkin nggak tahu deh kenapa. Mungkin terlalu mesra kesannya ya. Hei ustadz. Nah, kita bisa langsung ustadz. Kadang orang Indonesia itu lebih simpel lagi. Tad. Nah, itu tentu saja tidak sopan ya. Walaupun mungkin dari segi nahu, mungkin masuknya ke tarhim ya. Tapi tarhim tuh yang hilangkan tuh bukan bagian pertamanya ya. Kalau di tarhim dalam bahasa Arab itu bagian akhirnya. Ya, tapi kalau Indonesia dibalik. Ya, bagian awalnya yang hilang, cuma nyebutin bagian akhirnya aja. Waladun ya waladu. Oke, sekarang kita lihat ya, hati-hati. Mana yang memanggil hey dan mana yang tidak. Yang pertama. Ya Aliyu. Ya Aliyu, bagus. Berikutnya. Ya Abbasu. Ya Abbasu, bagus. Syekhun. Syekhun. Nah, ini tidak ada panggilan, berarti pakai tanwin. Berikutnya. Ya Syekhu. Ya Syekhu, bagus. Ya Rajulu. Ya Rajulu, bagus. Yasirun. Nah, ini Yasirun, bukan Yasiru ya, jangan kejebak. Ya. Kalau ini Yasiru, berarti nama aslinya Sir. Nah, nggak ada orang namanya Sir doang ya. Yasirun itu nama aslinya. Nah, bagaimana kalau Yasir dipanggil ya Yasiru? Jadi ya-nya ada dua ya, jangan gitu, jebakan dia. Berikutnya. Ya Ammaru. Ya Ammaru, bagus. Terus Dukturun. Duktur tuh doktor, bukan dokter. Kalau dokter itu tobib, ini doktor pakai o ya. Duktur. Tentu saja duktur bukan bahasa Arab ya. Berikutnya. Ya Duktur. Ya dukturu, bagus. Berikutnya. Iqra'il misal al-atiyah summa kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwari taliyati. Baca contoh berikut, kemudian susunlah kalimat, susunlah pertanyaan seperti contoh dengan menunjuk ke gambar-gambar berikut. Ini menanyakan, kalau kita melihat sebuah benda, kemudian kita ingin tahu siapa pemilik benda tersebut, bagaimana cara menyusunnya, benda dimudahkan ke kata tanya siapa. Ya, kita melihat mobil, mobil siapa ini? Ketika kita melihat rumah siapa ini? Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Begini cara menyusunnya. Karena gambarnya buku, maka kita mengatakan kitabu man. Kitabu man hadza, kitab dimudahkan ke man. Kitab dimudahkan ke man. Kitab tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin karena dia jadi mudhof.
Berikutnya sekarang yang gambar kolamun. Ayo nanya 1, 2, 3. Qalamu man hadza. Kolamu man hadza. Bagus. Berikutnya. Yang baju dulu. Qamisu man hadza. Qamisu man hadza. Sekarang rumah. Baitu man hadza. Baitu man hadza. Sekarang ranjang. Sariru Sariru man hadza. Bagus ya. Berikutnya yang latihan 9 ini mengenai ismun dengan ibnun. Apa istimewanya? Istimewanya adalah ismun dengan ibnun, hamzah i-nya adalah hamzah wasol. Bukan hamzah qata'. Hamzatul qat'i berbeda dengan hamzatul wasli. Hamzatul wasli kalau di awal ucapan muncul i-nya, ketika di tengah hilang i-nya. Contoh lihat di sini ya. Di awal i-nya muncul ismul waladi. Tapi di tengah, yang dimaksud dengan di tengah itu adalah bukan benar-benar di tengah ya. Kalian timbang, kalian ukur benar-benar di tengah. Bukan. Tapi yang disebut dengan di tengah itu adalah didahului oleh satu kata. Walaupun kata tersebut hanya terdiri dari satu huruf jaiyah yaitu wa. Wa kan satu kata ya. Maka tidak boleh dibaca wa ismul. Tapi wasmul binti Zainabu. Ya, berikutnya coba baca baris yang kedua. Ismul mudarrisi hamidun. Terus Masmul mudiri. ismul mudarrisi hamidun. Masmul mudiri. Bagus, berikutnya. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Bagus. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anaknya Khalid di sekolah dan anaknya Hamid di kampus. Berikutnya. Ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Bagus. Ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Anak guru tersebut di kelas dan di mana anak bapak kepala sekolah? Berikutnya, ikromayali muru'iyan qawaidanut tuki hamzatil wasli. Baca yang berikut ini dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzah wasol. Coba baca yang pertama. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Terus, Wa ibnu Hamidin fil Hindi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Berikutnya. Kharaja ibnu Tabibi minal baiti. Kharaja ibnu Tabibi minal baiti. Anak dokter keluar dari rumah. Berikutnya. Dhahaba ibnu Tajiri ila sawqi. Zahaba ibnu Tajiri ila suqi. Anak pedagang pergi ke pasar. Berikutnya. Ismul muhandisi Faisalun. Faisalun. Bertanwin ya. Terus. Wasmut tabibi Mas'udun. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Nama insinyur tersebut adalah Faisal. Ya, orang Indonesia jadi Faisal pakai sin, harusnya Faisal ya. Wasmut tabibi Mas'udun dan nama dokter tersebut adalah Mas'ud. Berikutnya. Masmur rajuli, siapa nama laki-laki tersebut? Berikutnya. Ibnu man anta. Bagus. Ana ibnul waziri. Ibnu man anta, ana ibnul waziri. Anak siapa lu? Gue anaknya menteri. Lu mau ngapain? Gitu ya, macam-macam. Oke, lihat di situ ada kosakata yang baru ya. Nah, seperti yang terlihat di situ, ar-rasulu artinya adalah utusan, al-ka'batu Ka'bah. Tidak dibaca al-ismu ya ketika sudah kemasukan alif lam, tapi alismu, nama atau kata benda, kemudian ali benu artinya anak laki-laki, al-ammu pakai mimnya bertasydid ya, paman dari bapak, al-kholu paman dari ibu, al-haqibatu tas, as-sayyaratu mobil, asyari'u jalan raya, mughlaqun tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana, al-muhandisu insinyur. Teori untuk pelajaran ini ada di bawahnya. Sayyaratul mudarrisi, sayyaratu sebagai benda yang dimiliki disebutnya mudhof, al-mudarrisi pemilik dari sayyara disebutnya mudhof ilaih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.